Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan hati-hati mengamati ekspresi Lin Yan di depannya di dalam ruangan. Ketika dia menemukan bahwa cahaya merah di matanya jauh lebih baik dibandingkan dengan saat itu, dia mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, "Sepertinya mengonsumsi pil roh es dan aplikasi eksternal dari sumsum cuci cairan roh dingin memiliki hasil yang dominan dengan penghapusan racun api ini," ucap Xiaoyan. "Ya, ini memang benar sangat efektif. Setiap kali setelah saya berlatih di dalam air di mana satu tetes cairan pembersih roh dingin sumsum ditempatkan di air itu akan berubah menjadi merah seperti darah. Selain itu, saya juga merasakan racun api di tubuh saya dengan cepat menjadi lebih lemah," jawab Lin Yan. Wajah Lin Yan dipenuhi dengan kegembiraan. Masalah yang telah membuatnya khawatir untuk waktu yang lama akhirnya bisa disembuhkan sepenuhnya sekarang. Tidak diragukan lagi, ini adalah kabar yang sangat baik baginya. "Saya pikir jika Anda menggunakan obat-obatan ini seperti yang seharusnya digunakan selama 1 bulan lagi, racun api dalam tubuh Anda harus dikeluarkan sepenuhnya." Xiaoyan tersenyum dan mengeluarkan sebotol pil roh es dan sumsum cuci cairan roh dingin. Obat-obatan ini disempurnakan sepenuhnya olehnya saat dia berada di retret. Karena itu dia menyelamatkan kesulitan untuk memperbaiki mereka lagi pada saat ini. Lin Yan mengambil 2 botol obat dari tangan Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Dia membuka mulutnya dan tersenyum. Dia melemparkan tangannya dan bayangan berwarna hijau pucat ditembakkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan dengan cekatan menerima bayangan hijau yang tertembak. Ada benda seperti giok hangat pucat di tangannya. Mata Xiaoyan melayang dan dia agak terkejut menyadari bahwa bayangan hijau pucat ini sebenarnya adalah Greenwood Celestial Vine. Xiaoyan memegang Greenwood Celestial Vine dengan erat di tangannya saat dia mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan Lin Yan. "Apakah kamu tidak takut bahwa obat yang kuberikan padamu tidak akan sepenuhnya menyembuhkan kamu? Dan kamu apakah memberikan ini kepada saya sekarang?" ucap Xiaoyan. "Kamu tidak sendirian. Gerbang Pan yang besar hadir di sini. Apakah saya perlu takut di mana Anda bisa lari? Selain itu, setelah secara pribadi mengalaminya, saya bahkan lebih jelas menyadari betapa baiknya efek dari hal ini daripada Anda, orang yang memperbaikinya," ucap Lin Yan. Lin Yan memutar matanya dan melengkungkan bibir dan berkata, "Hahaha, kalau begitu, terima kasih banyak," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Lin Yan dan dengan hati-hati menyimpan Greenwood Celestial Vine ini yang telah diperolehnya dengan susah payah di dalam cincin penyimpanannya. Dia segera menghela nafas lega di hatinya. Dengan ini, hanya ada 2 bahan tersisa yang terakhir yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh tanah. Namun 2 yang terakhir juga item yang sangat sulit diperoleh. "Baiklah, sekarang setelah aku mendapatkan barang yang aku butuhkan, aku juga harus pergi," ucap Lin Yan. Lin Yan melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan sebelum berbalik dan berjalan keluar dari pintu. Tepat sebelum dia keluar melalui pintu, dia berbalik dan tersenyum ketika dia berkata kepada Xiaoyan, "Meskipun ada campuran transaksi antara kita, aku Lin Yan masih berutang budi padamu. Jangan beritahu saya bahwa anggur hijau ini dapat digunakan sebagai pembayaran.
Hidup saya jauh lebih berharga daripada cabang yang layu ini, ucap Lin Yan. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit ketika mendengar ini. Jika Liu Qing itu datang dan menemukan masalah dengan Anda di masa depan, kamu dapat mengirim seseorang untuk memberitahuku. Saya belum pernah bertukar pukulan dengan orang itu untuk waktu yang lama. Saya bertanya-tanya, berapa banyak yang lebih tajam dan sombong tombak pemecah gunung dibandingkan dengan masa lalu? Ucap Lin Yan. Setelah mengatakan ini, Lin Yan keluar dari ruangan dan langkah kakinya secara bertahap menjadi jauh. Meskipun orang ini memiliki temperamen yang keras, dia mungkin dianggap sebagai orang yang bisa berteman dengan seseorang, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tertawa pelan sambil menggelengkan kepalanya. Dia berdiri meregangkan pinggangnya yang malas sebelum perlahan keluar dari ruangan. Xiaoyan gege, berapa banyak energi api yang tersisa di kartu kristal api Anda? Tanya Xun Er. Xun Er bermain dengan 3 kartu kristal api berwarna hijau di tangannya di dalam aula. Ketika dia melihat nomor di atasnya, dia tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Xiaoyan yang baru saja turun dari lantai atas. Sepertinya hanya lebih dari 30 lagi. Bahkan tidak cukup untuk berlatih selama 10 hari di tingkat keempat, ucap Xiaoyan. Xiaoyan awalnya terkejut sebelum dia segera menjawab tanpa daya. Xun Er menghela nafas lega ketika dia mendengar ini. Ekspresinya tampak agak jengkel. Apa itu? Apa kalian semua membutuhkan energi api? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia bertanya ketika melihat cara yang dia tampilkan. Bukan itu yang kita butuhkan, tetapi gerbang pan kita yang membutuhkannya, ucap Hujia. Hujia ke samping melanjutkan dari tempat Xun Er pergi saat dia berkata, bukannya kamu tidak tahu bahwa beberapa hadiah dari gerbang pan membutuhkan energi api? Sekarang gerbang pan baru saja dimulai. Imbalan energi api yang diperlukan secara alami akan datang dari kantong kita sendiri. Energi api milik Xun Er hampir habis. Baru-baru ini dia bahkan tidak memasuki menara pemurnian ki api langit untuk berlatih. Bahkan sekali. Saya telah menukar teknik Dou beberapa waktu yang lalu, jadi saya tidak punya banyak yang tersisa. Sekarang saya sudah menyerahkan semuanya. Adapun Wu Hao, orang ini cepat kehilangan lebih dari yang dia buat di arena pertempuran, ucap Hujia. Wajah Wu Hao tanpa sadar memerah ketika dia mendengar beberapa kata terakhir yang dikatakan Hujia. Dia tertawa datar. Itu karena aku tidak terbiasa dengan itu di masa lalu. Baru-baru ini, presentase kemenangan saya meningkat. Tidak lama kemudian saya harus bisa mendapatkan kembali kerugian saya, ucap Wu Hao. Pada saat Anda mendapatkan kembali kerugian Anda, gerbang pan akan kehilangan kredibilitas karena masalah tidak mampu membayar beberapa imbalan internal. Setelah kredibilitas kita hilang, saya khawatir anggota baru yang datang setelah mendengar tentang energi api akan segera pergi. Hujia melemparkan pandangan padanya saat dia mendengus dengan dingin. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan bersalah ketika dia mendengar Hujia mengatakan ini. Dia telah berlatih dengan riang. Tetapi Xun Er dan Hujia bahkan belum memasuki menara bahkan untuk sehari. Xiaoyan gege tidak perlu terlalu memikirkannya. Anda saat ini adalah wajah gerbang pan kita di luar. Wajah ini secara alami membutuhkan kekuatan untuk mendukungnya. Tanpa efek jerak Anda di luar, akan sulit bagi gerbang pan ini untuk bangkit tidak peduli apapun tindakan yang kita gunakan. Xun Er tampaknya memahami rasa bersalah di hati Xiaoyan saat dia berbicara dengan lembut sambil sedikit tersenyum. Xiaoyan tertawa getir. Dia merenung dalam waktu yang lama sebelum perlahan-lahan berbicara. Sekarang energi api yang diperoleh semua orang selama kompetisi berburu energi api akan segera habis. Memang saatnya bagi kita untuk merencanakan bagaimana mendapatkan energi api. Apakah Anda tahu bagaimana seseorang bisa mendapatkan energi api di Akademi Dalam? Tanya Xiaoyan.
Metode yang paling tidak efisien adalah mengambil beberapa jenis tugas pembersih tingkat rendah di dalam menara pemurnian Ki Api Langit. Namun, metode ini akan terlalu lambat dan juga cukup melelahkan. Karena itu sebagian besar orang akan menunggu energi api didistribusikan oleh Akademi Dalam setiap bulan. Namun ada juga beberapa orang kuat yang akan memilih untuk memasuki arena pertempuran dan menggunakan hasil pertarungan mereka untuk memenangkan beberapa energi api. Metode ini jauh lebih cepat tetapi tidak stabil. Ini karena jika ada acara di mana seseorang bertemu dengan lawan yang lebih kuat, seseorang tidak hanya tidak akan bisa memenangkan energi api, tetapi juga akan kehilangan cukup banyak tenaga. Tangan halus Shun-Er memisahkan rambut di hitamnya yang telah melayang di depan dahinya sementara dia menyuarakan pikirannya. Ada juga beberapa orang yang memasuki pegunungan untuk berburu binatang sihir, untuk mencari berbagai jenis bahan obat. Selain itu di luar Akademi Dalam adalah gunung-gunung besar yang membentang ribuan kilometer. Daerah yang begitu luas tidak kekurangan beberapa gua yang ditinggalkan para pendahulunya. Jika seseorang beruntung menemukan satu, itu akan rezeki nomplok tak terduga. Teknik Dou, metode Ki kelas tinggi itu dan lain-lain yang ditinggalkan oleh orang-orang kuno sangat laku di Akademi Dalam. Selain itu harga biasanya condong ke ujung yang lebih tinggi. Xiaoyan menyilangkan 10 jarinya bersama dan diam-diam mengangguk. Dia bertanya dengan lembut, "Adakah yang akan menggunakan energi api untuk membeli pil obat di Akademi Dalam?" tanya Xiaoyan. Seseorang secara alami dapat melakukannya. Pil obat adalah barang yang sangat langka yang dapat dibandingkan dengan teknik Ki dan keterampilan Dou, ucap Shun-Er. Shun-Er tersenyum dan mengangguk. Mata pengembaraannya berhenti di tubuh Xiaoyan. Matanya yang berair itu mengandung senyum tipis. "Kenapa? Apakah Xiaoyan Gege berniat untuk menjual pil obat?" tanya Shun-Er. "Ini adalah bidang keahlian saya. Secara alami saya tidak bisa meninggalkannya," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Apakah ada orang lain yang menjual pil obat dalam Akademi Dalam?" Alis Shun-Er tiba-tiba bersatu sedikit ketika ini disebutkan. Dia tersenyum pahit, dia mengangguk ketika berbicara. Memang ada orang lain yang melakukan ini. Selain itu bukan orang tetapi fraksi. Fraksi? Xiaoyan kaget ketika dia mendengar ini. Nama fraksi ini disebut geng obat. Semua orang di geng adalah seorang alkemis yang memasuki Akademi Dalam dari Departemen Alkemis. Shun-Er menyuarakan pikirannya. Geng obat ini pada dasarnya memiliki monopoli lebih dari 90% pil obat yang dijual di Akademi Dalam. Beberapa alkemis yang terfragmentasi latihannya kesulitan bersaing melawan mereka. Dikatakan bahwa pemimpin geng obat-obatan bahkan dapat memperbaiki pil obat tingkat 4. Jika kita juga akan menjual pil obat, aku khawatir kita akan terlibat konflik langsung dengan geng obat ini, ucap Shun-Er. Mampu memperbaiki pil obat tingkat 4 ya? Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Jangan terlalu repot. Lagi pula kita juga perlu bertahan hidup. Persaingan secara alami tidak dapat dihindari. Saya tidak takut pada mereka selama mereka tidak menggunakan taktik curang," ucap Xiaoyan. "Hanya mampu memperbaiki pil obat tingkat 4. Berbicara dari pandangan Xiaoyan yang telah berhasil memperbaiki pil roh hijau 3 baris, pemimpin ini adalah lawan yang tidak terlalu sulit untuk dikalahkan. Melihat bahwa Xiaoyan tidak menyusut kembali, Shun-Er juga mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, "Karena ini masalahnya, gerbang pan kita juga akan menjual pil obat. Namun jika ini masalahnya, Xiaoyan Gege mungkin harus bekerja keras sedikit," ucap Shun-Er. "Sebagai pemimpin gerbang pan, aku secara alami perlu berkontribusi sedikit. Kalau tidak, bukankah aku akan mati rasa bersalah jika dibandingkan dengan kalian semua?" Xiaoyan tersenyum dan bertanya, "Jika kamu ingin menjual pil obat, aku sarankan kamu fokus pada arena pertarungan.
Setiap hari ada orang di sana yang terluka karena perkelahian. Selain itu, jika Anda tidak membutuhkan terlalu banyak bahan untuk menyuling pil obat yang dapat memulihkan Daoki, seperti yang Anda berikan kepada kami untuk dikonsumsi selama kompetisi berburu saat itu, kemungkinan akan ada banyak orang yang berlomba-lomba untuk membelinya. Saran Wu Hao. Baru-baru ini dan sering kacau di arena pertarungan, ia secara alami tahu jenis obat apa yang berharga dan langka di tempat itu. Pil pemulihan energi ya. Ini tidak terlalu sulit, tapi jangan bilang padaku bahwa geng obat tidak dapat memperbaiki pil obat semacam ini yang dapat memulihkan Daoki. Xiaoyan merenung sejenak sebelum dia tersenyum dan mengangguk. Dengan keterampilan penyulingannya saat ini, menyempurnakan pil pemulihan energi adalah masalah yang sangat mudah. Mereka bisa, tapi jenis pil obat yang memulihkan Daoki yang mereka suling tidak memiliki efek yang sama dengan pil pemulihan energi Anda. Saya membeli 1 kali, menghabiskan 2 hari energi api. Karena itu saya dapat membedakan perbedaan keduanya, ucap Wu Hao. Wu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia menyandarkan tubuhnya di bagian belakang kursi. Matanya tiba-tiba menjadi cerah ketika dia tertawa pelan. Selain dari arena pertarungan, mungkin di dalam menara pemurnian Ki Api Langit juga merupakan tempat yang baik untuk menelan pil obat. Orang-orang yang berlatih di dalamnya tidak berani berlatih untuk waktu yang lama karena mereka takut racun api menyerang tubuh mereka. Jika ada semacam pil obat yang dapat memungkinkan mereka untuk mengabaikan perambaan racun api untuk jangka waktu yang tertentu, saya pikir akan ada banyak orang yang senang membelinya. Mengabaikan perambaan dari racun api? Hahaha. Mengabaikannya sepenuhnya itu tentu akan sangat sulit. Namun pil obat itu akan memungkinkan seseorang untuk memperpanjang masa tinggal mereka 1 hari menjadi 2 hari, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan menjelaskan, ini memang akan menjadi daya tarik terbesar bagi orang-orang yang buru-buru untuk berlatih. Sean Er dan 2 lainnya saling bertukar pandang dan mengangguk. Kalau begitu, mari kita putuskan seperti ini. Mulai besok, saya akan memberikan Anda semua daftar yang berisi semua bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil obat. Anda semua akan berkeliling dan membelinya. Serahkan saja masalah memperbaiki pil obat kepada saya, ucap Xiaoyan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.